Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfika, NIM N1D1 19043, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kajian wacana kritis, yang dimana ada pengertian wacana kritis, prinsip dasar analisis wacana kritis, dan pendekatan analisis wacana menurut Norman Fairlock dan Ruth Woodcock. Kembali kita ke dalam pembahasan, yaitu pengertian analisis wacana kritis, yang dimana pertama, menurut Wikipedia, analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan, dipraktikkan, direproduksikan, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Dan pengertian kedua, yaitu analisis wacana kritis, didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Dan yang pengertian ketiga, yaitu analisis wacana lebih mengkaji pada fenomena linguistik baik mikro maupun makro, sedangkan menganalisis fenomena wacana yang berhubungan dengan sosial masyarakat, yakni menggali alasan mengapa sebuah wacana memiliki struktur tertentu yang berhubungan sosial antara pihak-pihak yang tercakup dalam wacana tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip dasar analisis wacana kritis, yang dimana terlepas dari berbagai pendekatan interdisipliner, analisis wacana kritis disatukan dengan beberapa prinsip dasar sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Ruth Woodcock dan Norman Fairlock. Di antaranya, pertama, orientasi terhadap masalah sosial seperti rasisme, seksisme, dan perubahan sosial. Dan yang kedua, ekletisme dalam teori dan metode. Dan ketiga, investasi dari dalam, yang berarti bahwa analisis dimulai dengan artifak tekstualnya. Yang pertama, dari pasca membuat data sesuai dengan teori. Dan yang keempat, pertimbangan hubungan intertekstual dan interdisipatif. Dan yang kelima, sebuah akuntansi konstruksi histori. 6. Spesifikasi metode analisis yang terdapat yang digunakan dalam penelitian tertentu atau karena pendekatan dialektik. Dan yang ketujuh, penerapan hasil analisis sering menuju tujuan mengubah praktik diskursif dan sosial yang menulis. Pembahasan yang terakhir yaitu pendekatan analisis wacana kritis menurut Norman Fairlock dan Ruth Woodcock. Yang pertama, pendekatan menurut Norman Fairlock. Dalam pendekatan analisis wacana kritis Fairlock terdapat 3 tingkatan analisis: teks, proses, produksi, dan menerima teks, dan konteks sosial yang lebih besar di mana teks terciptakan dan komunikasi. Yang pertama, teks. Kedua, proses produksi atau membuat, menulis, berbicara, dan menerima atau membaca, mendengar, menafsirkan teks yang dibuat dengan praktek-praktek diskursif. Dan yang ketiga, konteks sosial yang lebih besar di mana teks tercipta dan komunikasi. Masuk ke pendekatan kedua, yaitu menurut Woodcock, pendekatan analisis wacana kritis yang digagas oleh Ruth Woodcock, yang disebut juga dengan wacana sosiolinguistik, yang berdasarkan pada tradisi sosiolinguistik, yang berdasarkan pada tradisi sosiolinguistik Frankfurt, khususnya Jürgen Habermas. Dan di sini juga ada pengertian menurut wacana sosiolinguistik, yang dimana sebuah pendekatan yang memiliki kapabilitas dalam
mengidentifikasi dan menggambarkan mekanisme-mekanisme yang berkontribusi pada wacana yang melekat dalam konteks khusus seperti struktur dan fungsi media atau institusi seperti rumah sakit dan lain-lain yang dapat menghindari dampak komunikasi. Sekian dari video yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya.